channel ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Pelina, kelas 12 IPS 1, asal sekolah SMA Negeri 1 Toari. Di video kali ini saya akan membahas tentang reaksi redoks. Sebelum lanjut ke pembahasannya, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman pasti pernah melihat paku atau pagar besi yang berkarat. Nah, tahukah teman-teman mengapa paku dan pagar besi dapat berkarat? Reaksi apakah yang terjadi pada paku dan pagar tersebut? Nah, peristiwa perkaratan besi merupakan salah satu contoh dari reaksi reduksi dan oksidasi yang disingkat dengan reaksi redoks. Lalu, apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan reaksi reduksi dan oksidasi? Nah, makna reaksi reduksi dan oksidasi mengalami perkembangan dari masa ke masa sejalan dengan perjalanan ilmu kimia yang kemudian dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu konsep reaksi reduksi dan oksidasi. Pertama, berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Kedua, berdasarkan pelepasan dan pengikatan elektron. Ketiga, berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi Bilox. Nah, mari kita bahas satu persatu. Konsep reaksi reduksi dan oksidasi yang pertama adalah berdasarkan pelepasan atau pengikatan oksigen. Dalam hal ini, reduksi merupakan reaksi pelepasan oksigen dari suatu senyawa. Contohnya reduksi Fe2O3 oleh CO dengan persamaan reaksi Fe2O3 tambah 3CO menghasilkan 2Fe tambah 3CO2. Terlihat ya bahwa pada reaksi ini terjadi pelepasan oksigen dari senyawa Fe2O3 sehingga kemudian menghasilkan 2Fe. Berikutnya, kebalikan dari reaksi reduksi disebut dengan reaksi oksidasi yang merupakan pengikatan atau penghubungan oksigen oleh suatu zat. Contohnya oksigen Fe oleh O2 dengan persamaan reaksi 4Fe tambah 3O2 menghasilkan 2Fe2O3. Terlihat ya bahwa pada reaksi ini mengalami oksidasi dengan cara mengikat oksigen menghasilkan besi oksigen dengan rumus molekul Fe2O3. Konsep reaksi reduksi dan oksidasi yang kedua adalah berdasarkan pengikatan atau pelepasan elektron. Nah, konsep ini berkembang setelah diketahui adanya elektron dalam atom dan reaksi pembentukan senyawa ion. Dalam konsep ini, reduksi didefinisikan sebagai reaksi pengikatan elektron. Contohnya, reaksi reduksi Cl2 dengan persamaan reaksi Cl2 tambah 2E menghasilkan 2Cl-. Terlihat ya bahwa pada reaksi ini Cl2 mengikat 2E membentuk 2Cl-. Berikutnya, untuk reaksi oksidasi merupakan kebalikannya, yaitu reaksi pelepasan elektron. Contohnya, reaksi oksidasi kalikum K dengan persamaan reaksi K menghasilkan K plus tambah elektron E. Nah, pada reaksi ini terjadi pelepasan satu elektron oleh kalium sehingga membentuk ion K plus. Konsep reaksi reduksi dan oksidasi yang ketiga adalah berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi Bilox. Nah, apa yang dimaksud dengan bilangan oksidasi Bilox? Bilangan oksidasi adalah suatu bilangan yang menunjukkan ukuran kemampuan suatu atom untuk melepas atau menangkap elektron dalam pembentukan suatu senyawa. Nah, bilangan oksidasi ini dapat tertanda positif maupun negatif. Nah, berdasarkan hal ini, reaksi reduksi didefinisikan sebagai reaksi penurunan dengan oksidasi. Contohnya, reaksi reduksi SO3 dengan persamaan reaksi 2SO3 menjadi 3SO2 tambah O2.
Pada reaksi ini, bilangan oksidasi S dalam SO3 adalah positif 6 sedangkan positif 4. Nah, karena unsur S mengalami penurunan bilangan oksidasi yaitu dari positif 6 menjadi positif 4, maka SO3 mengalami reaksi reduksi. Adapun reaksi oksidasi adalah reaksi kenaikan bilangan oksidasi. Contohnya adalah reaksi oksidasi FeO dengan persamaan reaksi 4FeO tambah O2 menjadi 2Fe 2O3. Nah, pada reaksi ini bilangan oksidasi Fe dalam FeO adalah positif 2, sedangkan dalam Fe2O3 bilangan oksidasi Fe adalah positif 3. Nah, karena unsur Fe mengalami kenaikan bilangan oksidasi yaitu dari positif 2 menjadi positif 3, maka FeO2 mengalami reaksi oksidasi. Konsep reaksi reduksi dan oksidasi ketiga ini masih kita gunakan sehingga saat ini, dan yang satu perlu diingat bahwa dalam suatu reaksi bisa saja terjadi reaksi reduksi dan oksidasi sekaligus sehingga reaksinya disebut dengan reaksi reduksi oksidasi yang disingkat dengan reaksi redoks. Contohnya H2 tambah Cl2 menghasilkan 2HCl. Dalam reaksi ini biloks hidrogen dalam H2 adalah 0, biloks Cl dalam Cl2 adalah 0, biloks hidrogen dalam HCl adalah positif 1 dan biloks Cl dalam HCl adalah negatif 1. Nah, terlihat bahwa unsur hidrogen mengalami kenaikan biloks dari 0 menjadi positif 1 sehingga H2 mengalami oksidasi menghasilkan HCl, kemudian unsur Cl mengalami penurunan biloks dari 0 menjadi negatif 1 sehingga Cl2 mengalami reduksi menghasilkan HCl. Oke teman-teman, sekian dari video saya, yaitulah tadi pembahasan dari tentang reaksi redoks. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.